Budaya kami Dayak Kalimantan menyebut Tuhan Yustuha Latala. Kami bukan animisme atau dinamisme, itu fitnah penjajah kolonial. Budaya Nusantara dari Papua Asmat, Marapu Sumbawa, Badowesi Tolotang, Mentawai, Parmalim Batak adalah mempercayai Ancipta alam semesta. Bayangkan Anda lagi nonton film detektif yang cerdas banget, tapi kritikusnya cuma sibuk komentar soal warna karpet di latar belakang. Iya, jadi plot utamanya malah kelewat sama sekali kan? Bener banget, bikin gemas. Nah, di deep dive kita hari ini, kita punya tumpukan jurnal sejarah dan antropologi di meja, dan ternyata sejarah Nusantara kita tuh ditulis dengan cara persis kayak gitu. Maksudnya banyak narasi sejarah yang kita baca di buku sekolah itu sebenarnya agak salah fokus. Tepat. Misinya jelas nih, untuk Anda yang mendengarkan, kita mau membongkar narasi soal leluhur kita. Anda pasti ingat istilah animisme dan dinamisme kan? Katanya, leluhur kita tuh takut sama pohon dan batu. Iya, padahal kalau kita baca literatur aslinya, itu sebenarnya produk bias kolonial. Memang mengejutkan sih, tapi coba bayangkan Anda hidup di abad ke-19 sebagai antropolog Belanda gitu. Oke, antropolog Belanda. Dengan melabeli leluhur kita sebagai orang primitif penyembah pohon, pemerintah kolonial jadi punya semacam pembenaran moral. Oh, jadi kayak alasan, karena mereka belum beradab, sah-sah aja kita jajah dan ambil tanahnya, gitu ya? Betul sekali. Itu murni taktik politik loh, bukan sains yang objektif. Masuk akal sih. Masalahnya kita kan mewarisi narasi itu tanpa banyak tanya. Tapi, jujur aja nih, kalau saya baca catatan soal ritual sesajen Manyanggar di suku Dayak, di jurnal ini... Kelihatannya emang kayak menyembah alam gaib kan? Iya, sekilas kelihatannya persis kayak penyembahan berhala. Sekilas emang gitu. Tapi mari kita bedah mekanismenya. Ini sama sekali bukan soal takut pada roh pohon loh. Praktek ini tuh yang sekarang kita sebut sebagai teknologi ekologis. Tunggu. Teknologi ekologis? Maksudnya kayak sistem tata kota purba gitu? Persis. Kalau di tradisi Dayak, istilahnya Ja Asamanam Abcamar. Ritual sesajen itu sebenarnya berfungsi sebagai garis batas yang tak kasat mata. Garis batas gimana tuh maksudnya? Jadi mereka pakai simbol spiritual untuk menetapkan zona konservasi, memisahkan ruang hidup manusia sama alam liar. Wah. Lewat penghormatan ini, mereka memastikan hutan dan sumber air nggak dieksploitasi berlebihan. Jadi yang selama ratusan tahun disebut buku sejarah sebagai menyembah berhala, itu ternyata undang-undang zonasi lingkungan. Iya, bener banget. Mereka melakukan konservasi tingkat tinggi, cuma bahasanya pakai bahasa spiritual. Luar biasa. Berarti kalau mereka nggak memuja pohonnya, kemana doa mereka sebenarnya ditujukan? Nah, disinilah data antropologinya makin menarik. Jauh sebelum agama dari luar masuk ke Nusantara, leluhur kita tuh sudah mempraktikkan monoteisme mutlak. Kita bicara soal konsep zat tunggal ya. Maksudnya Tuhan yang satu. Bukannya konsep itu baru kita pelajari setelah interaksi sama agama-agama luar. Itu kan asumsi umumnya. Tapi coba lihat datanya. Masyarakat Dayak Kaharingan punya Ranying Hatala Langit. Oke. Terus Parmalim di Batak punya Mulajadi Nabolon, dan Tolotang Bugis mengenal Dewata Sewae. Semuanya beda nama, tapi konsepnya sama. Betul, semuanya merujuk pada entitas tunggal yang nggak punya wujud fisik, tapi punya kehendak mutlak. Konsep ketuhanan yang sangat filosofis ini tuh tumbuh dari tanah kita sendiri. Oke, tapi ini memunculkan pertanyaan besar buat Anda yang lagi dengerin Deep Dive ini. Kalau identitas spiritual kita sekuat itu, kenapa nama-nama ini seolah hilang dari sistem resmi kita? Itu urusan politik sih. Iya kan? Di jurnal ini ada catatan yang ironis banget soal Bali di tahun 1950-an. Iya, itu salah satu manuver birokrasi paling cerdik di sejarah kita. Jadi, pasca kemerdekaan, Kementerian Agama kan punya aturan yang kaku banget. Harus ada nabi dan kitab suci tertulis kan? Tepat. Formatnya harus pas dengan kacamata birokrasi saat itu. Kalau enggak, penganut agama Tirta di Bali terancam dianggap belum beragama. Dan kalau dianggap belum beragama, berarti mereka bisa dipaksa konversi massal dong? Bener. Jadi, demi melindungi keyakinan mereka, para intelektual Bali secara strategis berlindung di bawah nama Hindu. Padahal istilah Hindu sebagai agama formal itu sendiri baru dikodifikasi sama kolonial Inggris di India pada abad ke-19 ya.
Persis. Jadi, nama Hindu Bali itu awalnya diadopsi lebih sebagai perisai birokrasi, bukan karena mereka mengganti teologi asli mereka. Astaga, ini mengubah total cara pandang kita loh. Dan ngomong-ngomong soal gimana leluhur kita memodifikasi pengaruh asing, kita harus bahas gajah di pelupuk mata nih, Borobudur. Borobudur. Pasti soal teori Indianisasi dari George Koidas kan? Iya. Selama ini kita dicekoki teori itu, seolah-olah Borobudur itu murni diimpor utuh dari India. Teori itu sering banget mengabaikan bukti fisik di lapangan. Secara arsitektur, Borobudur itu kan bukan stupa India yang biasanya cuma setengah lingkaran utuh. Terus, struktur aslinya lebih ke apa dong? Dia itu sebenarnya punden berundak raksasa, bentuk bangunan berteras yang emang udah asli ada dari zaman Megalitikum Nusantara. Ditambah lagi, di jurnal ini disebut ada anomali visual di reliefnya. Dari 1.460 panel, yang digambar malah rumah panggung tradisional sama kapal bercadi ganda. Jelas banget itu maritim Nusantara kan? Bener. Tapi, tunggu. Bukannya pembagian vertikal Borobudur itu dari kosmologi India, kayak Kamadhatu, Rupadhatu, dan Arupadhatu? Memang itu yang sering diajarkan di sekolah. Tapi kalau kita teliti lagi, skema India itu sering nggak pas sama arsitekturnya. Oh, masa sih? Iya, susunan bertingkat Borobudur itu jauh lebih masuk akal kalau dibaca pakai kosmologi tripartit asli Nusantara. Bisa dijelasin dikit nggak mekanismenya gimana buat Anda yang lagi dengerin? Boleh. Coba bayangkan Anda jalan dari pasar tradisional yang ramai, terus naik terus sampai ke puncak gunung yang sunyi senyap. Oke, dari ramai ke sunyi. Bagian bawah candi itu sakala, dunia fisik yang padat dan bisa Anda sentuh. Terus ada lapisan transisi, sampai akhirnya di puncak itu ruang terbuka yang tak berwujud atau niskala. Melambangkan kesucian mutlak ya? Betul sekali. Dan konsep tiga alam ini bukan barang impor. Dia ada di mana-mana, mulai dari Sunda Wiwitan, Marmalim Batak, sampai ke suku Asmat di Papua. Wow, jadi Borobudur ini bukti nyata kalau leluhur kita tuh menyaring pengaruh luar terus dimasukin ke cetakan cara berpikir mereka sendiri. Tepat, mereka sangat aktif dan selektif. Lalu, apa nih dampaknya buat Anda yang mendengarkan Deep Dive ini? Tentu aja mengetahui fakta-fakta ini harusnya mengubah identitas historis Anda. Sangat mengubah. Kita akhirnya sadar kalau kita bukan keturunan masyarakat primitif yang pasif. Bener banget. Anda adalah pewaris peradaban ekologis dan monoteistik yang sangat cerdas. Dan dengan melepas kacamata kolonial ini, kita akhirnya bisa melihat kejeniusan kultural dan spiritual kita secara utuh. Yang bawa saya balik ke analogi kritikus film tadi di awal, kalau selama ini buku sejarah salah membaca plot soal sesajen yang ternyata adalah Undang-Undang Konservasi Lingkungan tingkat tinggi, kira-kira apa lagi ya yang salah diterjemahkan? nah itu dia. Kearifan modern apa lagi yang sebenarnya pernah kita miliki ribuan tahun lalu, tapi sekarang hilang gara-gara salah diterjemahkan oleh sejarah kolonial. Sesuatu untuk Anda renungkan hari ini. Budaya kami Dayak Kalimantan menyebut Tuhan Yustuha Latala. Kami bukan animisme atau dinamisme, itu fitnah penjajah kolonial. Budaya Nusantara dari Papua Asmat, Marapu Sumbawa, Badowesi Tolotang, Mentawai, Parmalim Batak adalah mempercayai Ancipta alam semesta.